Selamat sore teman-teman. Perkenalkan aku Kevin Febrianto dari angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi bersama kalian untuk menyelesaikan sebuah soal yang telah saya buat. Soal itu berisikan tentang balok yang diberikan tegangan. Terus nanti kita cek bagaimana hitungannya. Baik teman-teman, di sini soalnya. Jadi itu untuk keterangan-keterangannya sebagai berikut. Jadi itu ada sebuah balok dengan penampang T dengan ukuran di sayapnya 100 untuk tingginya dan lebarnya 600. Lalu yang bagian bawahnya, yang bagian bobnya tingginya 300 dan juga di bawahnya bagian B 200. Lalu untuk beban, lalu diberikan beban dengan 50 kN, beban terpusat, lalu beban merata 5 kN per meter, lalu dengan dimensi-dimensi seperti ini. Jadi, langkah awal dalam mengerjakan soal ini, kalian harus mencari reaksi tumpuan. Reaksi tumpuan sama seperti di AS1 sih. Cuma, kalau kalian ingin cepat, pakai cara ini aja. Jadi itu, kita lihat dia itu kan sendi sama roll. Lalu dia cuma ada 2 tumpuan aja. Jadi, gaya yang ke bawah sama dengan gaya yang ke atas, konsepnya kan seperti itu. Jadi gini aja teman-teman, kita lihat di sini ada 50 kN, dia di tengah juga, otomatis nanti 50 terus ditambah dengan 5 kali 6 30, jadi kan 80 nanti total gaya yang ke arah bawah. Nanti kalian bagi 2, nanti kalian dapat 40. Itu kalau secara gampangnya. Namun kalau kalian ingin secara teoritis ya seperti ini sih. Jadi kalian mencari dulu sigma momen di A sama dengan 0. Lalu 5 kN per meter ini yang beban rata, kalian kalikan 3, terus kalian kalikan 6. Yang 6 itu merupakan panjang bentangnya, kalau yang 3 itu merupakan dari setengah bentang tersebut. Untuk notasinya minus, karena di asumsi ini, asumsi momennya searah jarum jam negatif. Lalu juga di sini, tadi kan beban rata sudah, lalu lanjut ke beban terpusat sebesar 50 kN. Jadi jaraknya dari titik A itu sebesar 3 meter. Ya udah, jadi minus 50 dikalikan dengan 3. Lalu kita tambah gaya ke atas dari VB. Lalu kita dapat persamaan sebagai berikut. Lalu kita dapat juga VB-nya berapa? VB-nya 40, VA-nya 40. Lalu di sini kita kan sudah tahu gaya-gaya yang terjadi, reaksi tumpuannya maksudnya. Jadi kita bisa menggambarkan SFD dan BMD-nya. Kita gambar dulu SFD dan BMD-nya sebagai berikut. Jadi itu kan gaya yang dari VA itu 40, jadi dia naik ke atas 40. Terus dia akan berkurang karena dari batang tersebut ada beban merata dan beban terpusat. Lalu nanti kurang lebih gambarnya seperti ini sih. Ini yang SFD. Lalu yang BMD, untuk cara gampangnya sih kalian pakai yang luasan saja. Kalau seperti ini kan pakai luasan trapesium. Lalu di sini saya tekanin lagi di sini. Jadi itu untuk beban. Nah, jadi itu nanti itu kita akan mencari tegangan lentur di C dan tegangan geser di C. Jadi kalau kita ninjau C, berarti kita cari dulu di C itu shear-nya berapa, momennya berapa. Nah, berhubung C itu berada di sini itu dari 1,5 meter dari A, jadi cara mencarinya itu seperti ini. Kita tahu gaya yang terjadi itu 40 ke atas. Nah, terus kan nanti ada pengurang dari beban rata ini ya. Jadi kurangin aja 40 dikurangin 1,5, yaitu jaraknya dari A ke C, terus dikalikan dengan 5. 5 itu merupakan Q-nya. 5 kN per meter. Nanti kita dapat di sini, di bagian C itu ada 32,5 kN. Lalu juga di sini, yang bagian C itu, cara mencarinya sih sama seperti nyari momen max-nya. Cuma nanti kita tinjunya cuma sampai di C aja. Jadi itu, misal kalau kita cari momen max-nya, kita pakai yang 40 sama 25 untuk yang lebar bawahnya. Dan tingginya itu 3 meter ini. Nah, berhubung kita cuma ninjau sampai C saja, di bagian C aja, jadi trapesiumnya terpangkas, jadi seperti ini. Jadi di sini saya memberikan potongan supaya nanti mau jelas juga, supaya kalian juga paham. Nanti terpangkas, jadi nanti yang bagian atas sama bawahnya itu, yang atas 32,5, yang tadi kita dapat, yang bawahnya tetap 40. Terus nanti
kita pakai luas trapesium, lalu kita dapat momen DC itu berapa. Nah, kita dapat di sini itu 54,375 kN per kilonewton meter. Oke, sampai sini kalian juga harus hati-hati dalam melihat arahnya dan juga harus hati-hati juga di reaksi tumpuan. Jangan sampai kalian salah masukin angka. Biasanya para mahasiswa pada saat ujian itu salah, ibaratnya di sini itu 50 kN. Kalian sih cuma nulis 5 gitu. Jadi aku ingetin juga buat kalian untuk hati-hati dalam reaksi tumpuan. Karena reaksi tumpuan ini merupakan daya vital juga. Terus selanjutnya itu kita tuh mencari titik berat inersia dulu. Jadi itu kita tahu penampangnya itu T. Dengan dimensi itu sebagai berikut: 100 yang bagian flanknya, yang bagian sayapnya, terus yang bagian webnya 300 untuk yang ketinggiannya. Lalu untuk lebar di sayapnya itu ada 600, lalu di lebar di webnya itu ada 200. Kita tahu data-data ini, lalu kita nyari titik beratnya. Titik beratnya kita cari, tapi sebelumnya kita harus mencari dulu luasannya dulu. Untuk bangun T ini sih, kalau dari aku sendiri, aku suka membaginya sebagai ini sih. Yang bagian atas itu bangun 1, bagian 2 itu, yang bagian bawah itu bangun 2. Jadi itu kita cuma pakai rumus persegi panjang aja. Jadi itu yang bangun 1 itu luasnya berapa? 100 dikalikan sama 600, kita dapat luasannya. Lalu di bangun 2 ini, dia itu yang bawahnya 200 dikalikan dengan tingginya 300. Jadi kita dapat luasannya untuk A1 sama A2 ini. Lalu nanti kita total. Untuk anunya seperti ini sih. Tadi A1 100 kali 600 jadi 60.000. Lalu di sini A2-nya itu 300 kali 200. Jadinya juga 60.000. Jadi kita total nanti hasilnya 120.000 untuk A totalnya. Jadi simpel aja. Berhubung di sini cuma balok T aja, jadi nggak perlu ribet-ribet untuk mencari luasannya. Cuma harus hati-hati juga. Lalu untuk titik beratnya, sebelum aku masuk titik berat, aku mau melihatin gambar dulu buat kalian ini. Ini profil kita ya, profil T. Jadi itu kalau kita lihat-lihat secara detail, dia itu sebenarnya bisa dilipat. Dia bisa dilipat di arah X seperti ini. Jadi dia itu simetris arah X. Jadi otomatis untuk X-nya sendiri kita cukup mencari yang terpanjang. Jadi kan yang atas ini, tadi itu kalau tidak salah 600. 600 itu kita bagi 2. Lalu nanti kita dapat juga ya X-nya nanti 300 mm. Itu untuk cara gampangnya. Namun untuk rumusnya sih seperti ini sih. Oke, jadi kita tunjuk pakai ini aja. 300 itu kan pertama dari bangun 1 dulu. 300. Kita, oh ya maaf sebelumnya, untuk mencari titik berat kita harus mencari titik tinjuan dulu. Kalau aku sih sukanya di pojok kiri bawah sih. Karena kalau di pojok kiri bawah di sini itu nanti angka kalian X sama Y-nya itu positif semua. Kalau kalian taruh di sini, misal di sini, jadi X-nya kalian positif, Y-nya kalian negatif. Itu sangat ribet banget sih menurutku. Jadi aku saranin untuk kalian membuat titik tinjauannya di sini aja, di pojok kiri bawah. Lalu kita cari titik beratnya yang X itu, jadi kan bangun satunya yang ini. Jadi kita tahu titik tinjauan kita di sini. Jarak dari sini sampai ke ini dia itu 300. Kita tahu 200, terus tadi kan di sini kan 200. Jadi itu 200 ditambah dengan 200 per 2, 300. 300 dikalikan luasnya yang dibangun 1, 60.000 ditambah dengan 300 juga karena dia simetris seperti tadi saya bilang. Jadi otomatis 300 juga dikalikan sama 60.000 per 120.000. Maaf sebelumnya di sini totalnya harusnya 120.000. Yang X sama Y-nya salah penulisan saja, tapi untuk hasilnya sama sih. Oke. Untuk X-nya kita sudah mendapatkan hasil 300 mm. Lalu untuk Y-nya kalian harus hati-hati karena di sini Y itu sendiri sedikit ribet dan juga biasanya juga banyak kesalahan terjadi di sini. Jadi itu kita kan sudah menetapkan titik tinjauan. Titik tinjauan kita kan di pojok kiri bawah di sini itu. Jadi pertama kita ninjau bangun 1 dulu. Bangun 1 itu yang atas, yang bagian sayapnya.
bagian sayap itu di bagian sayap itu kan di atas ini titik tinjauan kita di sini. Jadi cara mencari Y-nya itu seperti ini. Y-nya itu, sorry, yang ini bangun 2, ini bangun 1. Jadi caranya seperti ini. Titik tinjauan kita di sini. Jadi kalau kita mencari titik berat dari bangun ini kan caranya 300, nanti kita tambahin sama 142, jadinya 350. Jadi nanti 350 dikali 60.000. Ini yang bangun 1 bagian sini. Lalu untuk bangun 2-nya 150 itu dari sini, kita titik tinjauan kita sini. Lalu untuk titik berat penampang yang kedua itu kan di sini gambarnya. Udah kita bagi aja, kita tahu dia tingginya 300, kita bagi 2 aja, jadinya 150. Jadi 150 dikalikan 60.000 ditambah dengan 350 dikalikan 60.000 diper 120.000. Nanti didapat hasil Y-nya itu 250. Karena tadi titik tinjauan kita di sini, untuk Y-nya itu dari titik tinjauan, ini harusnya di sini sih, tapi untuk lebih rapi saya taruh di sini aja. Jadi itu dari titik tinjauan kita ke titik berat penampang T itu, dia itu 250. Jadi tepatnya di sini. Dan juga tadi X-nya juga kita dapat 300 ya. Jadi dari titik tinjauan ke titik berat penampang itu jaraknya 300. Jadi untuk X-nya 300, Y-nya 250 di sini. Nah, kita sudah tahu titik berat penampang T itu di mana. Jadi untuk langkah selanjutnya, kalian mencari XA, XB, YA, YB. Yang aku maksud di sini itu jarak antar titik berat. Jadi kalian bisa ngasih nama apa aja sih, yang penting kalian konsisten aja. Jadi itu kan kita tahu yang dari sini sampai sini itu 250. Dari titik tinjauan ke sampai titik berat penampang T itu, titik tinjauan kita di bawah sampai ke titik berat penampang T itu 250. Lalu untuk sisanya itu kita kurangin aja dia panjang totalnya berapa, 300 sama 100, 400. Jadi buat 400 itu dikurangi 250, kita dapat yang dari sisi atas sampai ke titik berat 150, 250. Ya udah, kita pertama nyari YA. Kalau nyari YA sih aku saranin buat kalian gampangnya gini aja. Kalian 400 panjang itu totalnya, tinggi totalnya 400 dikurangin dengan 250 yang tadi kita dapat. Terus dikurangin lagi sama ini tinggi Y-nya ini berapa? Y-nya ini kan 100, kita bagi 2. Nanti kita dapat untuk YA itu jarak titik berat dari bangun ke titik berat penampang T itu sebesar 100 mm. Lalu untuk YB-nya itu jarak antar titik berat penampang kedua ke titik berat penampang T. Nah, di sini kan kita tahu dia itu letaknya kan di bawah titik berat penampang T, titik berat yang kedua itu. Jadi itu cara mencarinya segampang aja seperti ini. Kita tahu kan tadi itu dari bawah sini sampai ke sini itu kan 300 mm. Ya udah, caranya gini aja. 250 kita kurangin dengan 300, kita bagi 2. Jadi nanti kita sudah dapat jarak yang di YB-nya. Kita dapat jarak di YB 100 mm. Berhubung soal di sini sama, otomatis kalian tidak perlu repot-repot untuk memasukkan angka-angkanya lagi ke sini. Maksudnya terkadang kan untuk IA YB itu belum tentu sama. Seperti kadang yang sini itu 100, yang sini jadi 111,9756 bla 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 bla. Nanti ribet kan. Berhubung ini sudah bulat dan juga angkanya sama, ini sangat membantu sekali sih. Sangat enak juga buat dilihat. Lalu selanjutnya kita akan mencari IX dan IY. Tadi kan kita membagi penampang T menjadi 2. Jadi nanti inersia kita juga ada 2. Cara mencari inersia, kalau inersia di X itu caranya itu 1/12 kali B kali H pangkat 3 ditambah AI dikali YI. I-nya itu menunjukkan bangun ke berapa. Udah, aku masuk ke yang IX1. Inersia X bangun pertama ini, jadi dia rumusnya 1/12 dikalikan 600, dari sini sampai sini itu 600,
lalu dikalikan dengan 100 pangkat 3. Dari sini sampai sini 100 dia. Kita pangkatin 3. Lalu ditambah dengan luasannya. Berhubung luasannya juga sama 60.000, ya udah, nggak usah bingung-bingung lagi. Kita masukin aja 60.000, terus kita kalikan jarak antar titik berat. Karena bangun kita di sini, kita pakainya YA, YN 100, kita kuadratin. Lalu kita dapat IX-nya berapa? Segini. Lalu untuk bangun kedua kan bangun yang ini, di bagian webnya, di bagian tubuhnya. Jadi dia itu rumusnya seperti ini. 1/12 dikalikan 200, 200 itu yang bawah ini. Lalu dikalikan lagi 300 pangkat 3. 300 itu yang bagian dari sini ke sini. Lalu nanti kita mendapat IX kedua. Nah, kita kan sudah dapat IX1 dan IX2. Lalu nanti kita jumlahkan saja, nanti kita mendapat IX total bangun T tersebut. Ini sudah aku jumlahin, hasilnya ini 17 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Baik, selanjutnya adalah Y1. Jadi untuk inersia di Y itu rumusnya seperti ini. 1/12 dikalikan B pangkat 3, dikalikan H, dikalikan A, I, dikalikan XI kuadrat. Sorry, ini kuadratnya kelupaan. Nah, kita cari yang bangun pertama, yang ini, yang di bagian sayapnya. Jadi, 1/12 dikalikan 600, di bagian sini sampai sini, dia panjang 600, kita pangkatin 3. Lalu kita kalikan dengan 100, 100 itu dari yang ini, sini sampai sini. Lalu ditambahkan dengan luasan, dikalikan dengan 0. Kenapa kok 0? Seperti tadi saya bilang, dia itu kan bisa diribet di arah X-nya kan. Jadi, otomatis untuk jarak titik berat di arah X itu 0. Dia berhimpitan. Oke, untuk Y1 seperti ini, kita dapat hasilnya. Lalu di Y2 itu 1/12 dikalikan dengan 200, sini sampai sini, jangan lupa kita pangkatin 3. Lalu kita kalikan dengan 300, 300 itu yang ini, dari sini sampai ke sini. Lalu kita tambahin dengan luasan di bangun kedua, lalu kita kalikan X-nya, berhubung X-nya juga berhimpit, jadi 0 kuadrat, jadi 0 dikuadratin aja. Lalu didapat Y-nya itu 200, ini sekian. Lalu untuk Y totalnya, kita hanya perlu menambahkan saja Y1 tambah Y2, lalu didapat hasil 20 kali 10 pangkat 8. Dalam pekerjaan inersia ini, saya memberikan saran kepada kalian, semisal kalau di sini itu nolnya banyak, kalian sikat aja seperti ini, kali 10 pangkat 8. Soalnya kadang itu kita itu nggak teliti kalau masalah nol seperti ini. Walaupun cuma hilang 01, itu sebenarnya udah hasil kalian udah beda banget itu sama hasil yang jawaban dari tugas-tugas yang diberikan. Jadi aku saranin kalian hati-hati dalam penulisan ini. Lalu kalian jadiin ini aja. Seperti ini 17 kali 10 pangkat 8. Ini lebih simpel dan lebih aman untuk dikerjain. Lalu juga terkadang kalian salah itu di sini di penentuan jarak antar titik berat. Sebenarnya caranya itu simpel aja. Mungkin kalian kalau kalian jadiin satu di sini, misal ini YA, di sini YA, misal gitu. Kalian tulis seperti ini mungkin mending aku saranin ke kalian itu kalian keluarin aja. Maksudnya di luar kalian menghitung jarak antar titik berat YA sama YB-nya berapa gitu. Untuk saran-saran untuk inersia sendiri itu seperti itu. Oke, lalu kita akan menghitung tegangan lentur dan tegangan geser. Kalau yang pertama sih yang lentur dulu ya. Kita akan cari yang di titik C. Oke, sebelumnya itu aku mau jelasin secara singkat dulu. Jadi itu kan kita itu penampang T. Lalu kita kan udah dapat jarak titik berat dari atas dari bawah ke titik berat sama dari atas ke titik berat. Didapat seperti ini, yang bawah ke titik berat itu 250, dari atas ke titik berat itu 150. Lalu kita dapat grafik seperti ini. Mungkin kalian nggak paham sih dengan ini, karena ini sih baru diajarin secara terperinci itu di struktur beton. Mungkin semester 4 nggak salah. Jadi itu konsep awalnya seperti ini aja. Kalian bisa menyebutkan itu area tekan itu sebagai atas, dan juga itu area tarik itu sebagai bawah, batas bawah sama batas atas gitu. Biasanya untuk event seperti itu.
Jadi itu kita tahu jarak dari titik berat ke bawah sama titik berat ke atas itu berapa, 250 sama 150. Oke, lalu kita mengerjakan di tegangan lentur. Di tegangan lentur sendiri, dia memakai IX. Kenapa kok pakai IX? Kita kan tadi dari sini, dari gambar ini, dia kan, aku kasih sketsa aja. Jadi kan dia itu bentuknya seperti ini sebenarnya. Lalu diberi gaya dari atas. Nah, kan kalau dia diberi gaya dari atas, berarti ya dia menahan itu yang bagian X-nya, bagian sini. Jadi otomatis dia memakai yang inersia di X. Jadi inersia di X itu kita sudah dapat dari perhitungan sebelumnya, 17 kali 10 pangkat 8. Maaf. Jadi yang di IX, dari sorry aku ulang lagi. Jadi sebelumnya kita sudah dapat IX dari perhitungan sebelumnya, 17 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4, dan juga VC dan MC. MC itu 54,375. Jadi kita langsung nyari di tegangan lentur. Jadi tegangan lentur di C itu yang di area tarik, dia rumusnya seperti ini. MC dikalikan Y kalikan I. MC-nya kita dapat dari perhitungan sebelumnya, 54,375 kN. Jadi kita konversi dulu ke Newton milimeter. Jadi cara konversinya cuma dikalikan 10 pangkat 6, lalu dikalikan Y. Karena di sini kita ninjanya yang tarik, jadi Y-nya itu yang ke bawah ini, 250. Kalau biasanya sih di Macband bilangnya itu bawah, batas bawah gitu. Lalu untuk yang area tekan, dia sama dengan MC dikalikan Y per I. I-nya IX tadi itu. Jadi MC-nya itu 54,375 kali 10 pangkat 6 dikalikan 150 dari titik berat ini sampai ke atas, ke area tekan, diper sama inersianya 17 kali 10 pangkat 8. Lalu ini kita sudah dapat untuk tegangan lentur sebagai berikut. 7,99 itu yang tarik, 4,7978 itu yang tekan. Jadi kalau semisal di soal tersebut tidak menuliskan suruh mencari apa, kalian tulis aja dua-duanya untuk main aman. Lalu ketika kalian disuruh mencari tegangan lentur tarik, ya udah kita nggak usah perlu susah-susah untuk mencari yang tekan, tarik aja sudah cukup. Lalu semisal juga di soal, jika diketahui tegangan izin, semisal di sini aku ibaratkan aja tegangan izinnya 10. Jadi itu tegangan lentur ini 7,99 kan kurang dari 10 itu tegangan izin. Jadi otomatis itu aman. Kalau dia melebihi, yang tegangan lentur yang kita dapat itu melebihi dari tegangan izin, otomatis dia itu tidak aman. Oke, untuk yang tegangan lentur gitu aja sih. Lalu masuk ke tegangan geser. Untuk tegangan geser, aku menggambarkan seperti ini aja. Balok T, titik beratnya di sini. Lalu kita mendapatkan dia itu gesernya kayak gimana. Otomatis kan kalau dari tepi atas sama tepi bawah itu yang gesernya itu 0. Lalu geser max-nya tuh berada di titik beratnya itu. Jadi itu untuk menyelesaikan tegangan geser, kita perlu data-data VC, Q, I, dan B. Untuk Q-nya itu dia itu momen luasan. Cara hitungnya itu luasan tersebut dikalikan dengan lengannya. Kalau di sini kan kita dapat dua opsi nih, titik berat kita di sini. Jadi kita ada opsi dua, ada yang bawah yang ini, sama yang atas. Aku saranin kalian untuk yang bawah aja, soalnya lebih simpel. Jadi kalau kalian pakai bawah itu, cuma gini aja 200 itu yang bagian sini sampai sini, 200 dikalikan 250 dari bawah sampai ke titik berat, lalu dikalikan 125 itu 250 bagi 2. Nanti didapat Q-nya itu 625 kali 10 pangkat 4. Oke, yang VC udah aman, Q-nya udah aman, yang I-nya pakai IX. Lalu yang B, kalau yang B itu dia pakai yang
jadi B itu menyesuaikan titik beratnya. Semisal titik berat kita di sini, ya jadi itu B-nya itu yang ini dari sini sampai ke sini. Jadi kita tahu kalau yang bagian sini sampai sini itu dia itu kan 200, jadi yang B-nya 200. Kalau semisal lagi dia itu titik beratnya di sini, semisal titik beratnya di sini, jadi otomatis B-nya juga berubah. B-nya pakai yang ini dari sini sampai sini. Jadi di sini kita udah tahu B-nya itu berapa, B-nya itu 200. Terus VC, Q sama udah kita dapatkan, ya udah kita langsung hitung aja. Jadi VC kali Q 32,5 kali 10 pangkat 3. 32,5 itu tadi itu kita hitung dalam kilonewton, kita jadikan newton. Jadi dikalikan 10 pangkat 3, lalu dikalikan dengan Q 625 kali 10 pangkat 4 dibagi sama momen inersia X 17 kali 10 pangkat 8 dikalikan 200. 200 yang B tadi itu. Kita dapat untuk tegangan gesernya itu 0,5974 MPa. Jadi untuk ini semisal di soal diketahui tegangan geser izinnya berapa, semisal tegangan geser izinnya itu 1 MPa. Jadi kan ini kan kurang dari 1 MPa, jadi otomatis untuk tegangan geser di sini itu aman. Untuk pemisalannya seperti itu. Kita kadang di soal-soal UTS memerlukan seperti itu sih. Di soal diketahui tegangan isinya berapa, nanti kita compare sama yang tegangan kita dapat, lalu nanti kita bisa membuat pernyataan kalau itu aman atau tidak. Oke, sekian dari pembahasan materi ini. Terima kasih untuk semuanya.